Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu menyatakan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait Syekh Siti Jenar. Jadi diangkat kembali untuk lebih memperjelas. Kenapa tokoh-tokoh besar ini diangkat? Karena semuanya terkait dengan rencana perwujudan karya agung Allah. Jadi tokoh-tokoh ini memang harus dimunculkan sesuai dengan peran masing-masing, supaya tidak tidak simpang siur. Karena tanah Jawa ini kan sangat ribet sekali untuk urusan akidahnya. Nah, Syekh Siti Jenar ini setelah kami cek secara spirit, bukanlah orang Arab yang dihubung-hubungkan dengan Syekh Abdul Jalil bahkan sampai ke Rasulullah. Syekh Siti Jenar ini merupakan orang asli dari Kopeng, Magelang. Kalau Anda ke Wonosobo lewat Salaman kalau nggak salah, daerah Kopeng lah, saya lupa. Daerah Kopeng, Jawa Tengah itu ada Kopeng Magelang itu. Nah di situ. Tidak, dia bukan orang Arab. Sekali lagi, Syekh Siti Jenar bukan orang Arab. Tidak perlu dihubung-hubungkan dengan Dzurriyyah Rasulullah. Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek spirit. Syekh Siti Jenar itu asli orang Kopeng, daerah Magelang. Syekh Siti Jenar ini orang tuanya itu hidup di pinggiran hutan Kopeng itu. Dulu masih hutan. Kalau sekarang kan seperti pegunungan, tempat sayur mayur itu. Hidup di pinggir hutan. Nah kemudian dengan sesuatu kejadian lah, saya tidak bisa menyampaikan kejadiannya. Ini suami istri ya, maksudnya keluarga itu hidup di pinggir hutan, kemudian mengandung anak, kemudian lahirlah Syekh Siti Jenar. Di daerah Kopeng situ memang ada desa namanya Desa Jenar. Lahirnya Syekh Siti Jenar. Karena sesuatu dan lain hal, Syekh Siti Jenar itu sangat cerdas. Pinternya nggak kira-kira. Pinternya nggak kira-kira, ngengkelnya nggak kira-kira, jengkelinnya nggak kira-kira. Jika saja diperintah untuk melakukan sesuatu oleh bapaknya, dia akan menjawab. Seandainya umpamanya, Jenar tolong ambilkan air atau ember, atau ambilkan air di sumur. Dia akan menjawab, apakah bapak masih mampu? Kalau bapak masih mampu, ambil sendiri. Jadi setiap diperintah, setiap diomongin itu selalu ngengkel gitu loh. Selalu jawab, selalu alasannya itu luar biasa. Nah, jengkelin intinya udah gitu. Karena cerdasnya, karena pinternya, jengkelin. Pada saat usianya 8 tahun, bapaknya ini kesel, maksudnya jengkel, kesal, jengkel, memuncak. Kejengkelan yang memuncak itu menyebabkan bapaknya ini menyabdo, menyumpahi, mengutuk loh bahasa lainnya kepada Jenar ini. Intinya beginilah, kalau kamu mengengkel kayak gitu, udahlah kamu jadi cacing aja. Karena satu dan lain hal, omongan bapaknya ini
Kemudian menjadi kenyataan, Siti Jenar jadi cacing. Itu real fakta. Apakah ada orang bisa jadi cacing? Memang bisa. Lah ulet aja untuk jadi kupu-kupu udah jadi kepompong dulu. Memang itu proses yang tidak lumrah. Tapi bagi Allah mah bukan hal yang biasa saja lah. Nabi Yunus saja masuk ke dalam ikan, dimakan ikan hiu 40 hari 40 malam hidup. Memang itu di luar akal sehat. Tapi kan tidak semua hal harus dijangkau dengan akal. Ada hal-hal yang memang harus dijangkau dengan keyakinan. Isra Mi'raj kan kalau dijangkau dengan akal tidak masuk akal. Jadi faktanya memang Siti Jenar jadi cacing. Itu fakta. Kalau tidak percaya silakan tembus spiritnya. Tanya langsung Siti Jenarnya gitu loh. Nah, setelah jadi cacing, bapaknya menyesal. Bapaknya menyesal, sangat menyesal. Namanya bapak sama anak tetap ya, walaupun senakal-nakalnya anak, ketika anak kecelakaan, ketika anak apalagi disabdo dengan ucapan mulutnya sendiri. Jadi ketika bapaknya nyabdo ini, ada sesuatu hal yang menyebabkan ucapannya itu jadi kenyataan. Itu yang namanya dengan sabdo pandito ratu. Kemudian bapaknya tirakat selama 40 hari puasa. Wasol. Memohon munajat kepada Allah agar anaknya dikembalikan menjadi manusia lagi. Hasil tirakatnya itu melalui ilham diberitahu bahwasanya cacing itu harus dibawa ke pinggir pantai. 20 tahun berlalu. Diceritakan ini seperti dongeng, bahwasanya Sunan Bonang akan mengajar kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk urusan syariat. Namun Sunan Bonang meminta agar tidak ada siapapun yang mendengar. Akhirnya disepakati pengajaran itu atau dialog itu akan dilaksanakan di tengah laut. Nah, kalau Siti Jenar orang Kopeng, Magelang, berarti lautnya mungkin sekitar Laut Semarang kali. Iya. Karena kalau Laut Selatan ombaknya terlalu tinggi. Nah, supaya tidak ada yang melihat, Sunan Bonang meminta agar perahu-perahu itu semua dibolongin. Jadi di pantai itu banyak perahu. Oke. Jadi semua dibolongin supaya tidak ada satupun yang bisa ke laut karena perahu dibolong. Nah, pada saatnya itu berangkatlah Sunan Bonang dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, perahu yang dinaiki oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga itu pun sudah dibolongin oleh Sunan Kalijaga sebenarnya. Tapi kemudian, jadi sebelum berangkat itu sehari atau 2 hari sebelumnya udah dibolongin gitu loh. Sehingga pas besoknya berangkat, itu perahu tidak ada yang bisa dipakai. Satu pun tidak bisa dipakai. Nah, pas mau digunakan oleh Kanjeng Sunan Bonang dan Kalijaga, oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, perahu itu ditutupi, disumpel oleh tanah liat. Gitu. Maka berangkatlah Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijaga ke tengah laut. Ke laut. Kemudian di situ Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan wejangan terhadap Kanjeng Sunan Kalijaga terkait syariat. Nah, karena energi kewalian yang sangat besar, maka dari tanah liat yang menjadi sumpal perahu itu, energi kewaliannya itu menyebabkan sumpah atau sabdo dari bapaknya Siti Jenar lepas. Maksudnya apa? Ternyata pada tanah yang digunakan untuk menyumbat perahu itu, yang dibolongin itu, di situ ada cacing. Cacingnya itu maksudnya Siti Jenar itu. Jadi karena energi kewalian sangat tinggi, sabdo bapaknya lepas, berubahlah kembali dari telur cacing itu menjadi Siti Jenar. Nah, kemudian selesailah cerita itu, jadi lepaslah kutukannya. Nah,
Kemudian Syekh Siti Jenar ini memang orang yang spiritnya tinggi. Bertirakat atau bertapa atau berpuasa selama 20 tahun. Menjadi cacing gimana nggak sakti. Syekh Siti Jenar ini orang yang sangat sakti, spiritnya sangat tinggi. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan spirit Syekh Siti Jenar sangat tinggi. Jadi untuk dia bisa terbang loh, bisa sholat di atas genteng, di atas daun, itu memang fakta realnya begitu. Tapi dia tidak mau sholat. Maksudnya dia bisa ke genteng, bisa lah kalau dia mau sholat di genteng, mau di daun, dia menyepelekan Dewan Wali Songo itu dan memperlihatkan bahwa dia bisa sholat di atas daun di mana saja. Nah, jadi kelemahan atau kekurangan dari Syekh Siti Jenar itu adalah syariat. Satu, syariat, tidak mau menjalankan syariat. Dan yang kedua, pengakuan bahwa dirinya adalah Allah. Ingsun gustine ingsun mengklaim bahwa dirinya adalah sudah melakukan peleburan dengan Allah sehingga tidak membutuhkan sujud, gitu loh. Nah, penyelewengan akidah di sini, penyelewengan tauhid di sinilah yang menyebabkan Allah tidak menghendaki. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang kebenaran untuk pembuktian bahwa sebenarnya bukan Allah, maka dia dieksekusi. Dan akhirnya melalui spirit Syekh Siti Jenar diselesaikan. Kemudian melalui fisik, melalui Dewan Wali Songo dan melalui Sunan Kudus, Syekh Siti Jenar dipenggal. Memang benar dipenggal, fisiknya dipenggal, itu asli dipenggal sebagai bentuk kifarat karena Syekh Siti Jenar melakukan pengakuan bahwa dirinya adalah Allah. Jadi Allah tidak menghendaki. Jadi spirit Syekh Siti Jenar sangat tinggi, tapi syariatnya nggak ada. Allah marah, Allah tidak menghendaki. Melalui Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar diakhiri karena madarotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi sebagai penutup saya menghimbau kepada kita semua, tingkatkan iman dan amal soleh. Bagi yang masih menjejaki atau menelusuri tentang Syekh Siti Jenar, tentang ajaran-ajarannya, mari kita tetap bertauhid kepada Allah dan menjalankan syariat, beribadah, sholat, karena ternyata Syekh Siti Jenar pun bermasalah ketika tidak sholat, ketika tidak puasa dan sebagainya. Mari menjalankan Islam secara kafah, gitu. Dari tauhidnya, dari imannya, dari Islamnya, dan juga dari ihsannya. Sudah cukuplah Syekh Siti Jenar di situ. Sudah cukup. Dalam video Kasakten, Kamukten, Kajaten saya juga sudah menyampaikan bahwa Kasakten tidak mengantarkan kita kepada Allah. Kamukten tidak mengantarkan kita kepada Allah. Hanya Kajaten lah yang bisa mengantarkan kepada Allah. Demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.